Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah kulkas yang pintu satu ya. Kulkas pintu satu. Yang kendalanya ini nggak dingin. Tuh. Jadi ini akibat dari sering mati listrik katanya. Jadi listriknya itu ya MCB-nya sering ngejeplek ya, sering jeglek. Tiba-tiba si kulkas ini nggak dingin gitu kan, tiba-tiba. Jadi kali ini saya akan memperbaikinya dengan cara ya, yang pertama ya kita harus memperbaikinya dengan memeriksa kebocoran ya. Karena kompresor saya ukur itu kompresor ya, saya hidupkan, ternyata kompresor masih hidup, tetapi kenapa nggak bisa dingin gitu kan, kompresor padahal dia masih hidup. Dan yang pertama kita harus mengecek bagian filter ya, karena biasanya itu bagian filter bocor, sambungan-sambungan, pada intinya untuk sambungan-sambungan ya, sambungan yang bocor. Jadi sekarang saya harus membuka pengikatnya dulu ya, pengikat filternya dulu. Saya buka seperti ini. Dan biasanya kan antara filter dan kondensor ya, tetapi untuk kulkas seperti ini ya jarang sekali ya untuk kondensor. Jadi tuh lihat, ternyata filter aman dia ya, nggak ada rembesan oli, padahal biasanya filter ya. Nah, di sini ada rembesan oli ya, yang tanpa diduga-duga ya, tanpa disengaja ya, ketemu di sini basah rembesan oli. Padahal di sini pembuntuan ya, pembuntuan elasan. Mungkin elasannya ini yang keropos, apa mungkin memang dari pipanya ya. Kita buka dulu ya, kita patahkan dulu untuk pipanya. Lihat tuh, lihat di sini terlihat basah ya. Jadi untuk kerusakannya ada di situ ya, ada di pembuntuan ya, pengisian freon. Mungkin dari elasan ya, mungkin juga dari memang pipa-pipanya yang sudah keropos, karena memang ini sudah lama ya. Jalan satu-satunya kita harus menggantinya dengan pipa baru dan nanti kita las ya. Sengaja saya menggunakan pentil yang panjang seperti ini ya, pentilnya, supaya mempermudah nanti saat pengelasan, saat pembuntuannya lagi, supaya mempermudah. Seperti ini saya sambungkan. Usahakan pentil yang panjang ya, pipa pentil yang panjang usahakan, supaya nanti saat setelah pengisian freon ya, nanti tinggal kita patahkan saja, kita las paten saja ya, supaya awet ya. Dan usahakan juga nanti pentil jangan sampai terpasang ya, makanya saya panjangkan seperti ini untuk pipa pentilnya. Tuh. Pipa sama pipa juga nggak perlu menggunakan borak sebetulnya ya, terkecuali pipa tembaga, maksudnya pipa tembaga sama pipa tembaga itu nggak perlu menggunakan boraks. Jadi pengelasan cukup dengan las perak saja. Saya biasa menggunakan las perak ya, terkecuali pipa yang menuju ke kondensor ya. Ke kondensor itu kan pipanya bukan tembaga ya, jadi butuh boraks. Untuk prosesnya seperti ini ya, untuk perbaikan tiba-tiba nggak dingin dan awal dari listrik sering jeglek ya, listrik sering mati, sering ngejeplek gitu ya. Sekarang saya akan memasang filternya dulu. Untuk pemasangan filter ya, usahakan menggunakan pipa yang besar ya, jadi supaya pas ya di filternya. Kita sambungkan saja pipanya, pipa yang besar. Nah, setelah itu nanti kita pasang filternya ya. Untuk video ini ya kita menggunakan bahasa biasa ya, seperti biasa saya menggunakan bahasa umum
supaya nanti penonton yang istilahnya baru ingin belajar ya, baru ingin belajar servis kulkas supaya lebih memahami ya dengan bahasa yang saya ucapkan di sini. Ya. Untuk filternya biasa ya, saya miringkan seperti ini filternya. Posisi filter itu jangan berdiri ya, usahakan jangan berdiri posisi filter. Kalau berdiri itu bisa jadi buntu ya. Saya sarankan ya buat para penonton untuk pemasangan filter posisinya miring seperti ini saja, agar jaga-jaga ya, berjaga-jaga supaya olinya itu nggak langsung masuk ke kapiler ya, karena ya lama kelamaan kan dia ada sedikit oli ya. Kalau sekiranya kompresornya masih sehat sih nggak masalah, tapi ya kita harus berjaga-jaga saja, antisipasi ya. Untuk pengelasan kapiler ya, ke filter itu harus yang dipanaskan filternya saja ya, nggak usah kapilernya, karena nanti akan berubah posisinya. Itu pokoknya nanti semua saya kasih tahu ya, cara-caranya secara detail ya, dalam pengelasan, dalam pemasangan filter, dalam semua lah saya kasih tahu semua ya. Ini untuk yang mau belajar saja ya, mau belajar perbaikan kulkas, makanya saya menggunakan bahasa umum sengaja supaya mudah dimengerti ya. Nanti kalau menggunakan bahasa teknisi, nanti yang baru ingin belajar tidak mengerti ya. Nah sekarang kita untuk memvakumnya ya, memvakum itu menghisap ya, bukan bukan meniup ya, menghisap dia. Jadi menghisap udara-udara kotor, angin-angin yang ada di kondensor, yang ada di evaporator, yang ada di kapiler, yang ada di kompresor ya. Jadi sirkulasi itu harus hampa dari angin ya, sirkulasi dengan cara seperti ini, memvakum. Jadi dihisap sama mesin vakum ya. Kita tunggu sebentar dan alhamdulillah beres ya untuk pemvakuman nih. Saya tutup buka mesin vakumnya, untuk manifoldnya dia tidak ada perubahan. Lihat, aduh nggak kelihatan ya karena cahaya, mohon maaf. Jadi intinya di minus 30 PSI itu saat kita matikan mesin vakum ya, saat kita matikan mesin vakum itu harus menetap di minus 30 PSI. Jangan sampai naik lagi. Kalau masih naik lagi terus vakum lagi, kalau masih naik lagi itu artinya masih ada kebocoran. Silakan dicek dulu untuk pengelasannya ya. Jadi seperti itu untuk menganalisa kebocorannya sirkulasi. Sekarang saya akan mengisi freon. Nah untuk pengisian freon saya disarankan ya, saya sering menyarankan buat para penonton di sini itu bertahap ya, mulai dari minus 30 PSI dan isi sampai 0 PSI sampai terasa hangat ya di sini dan di sini sampai terasa hangat. Kalau masih kurang kita tambahkan lagi sampai 10 PSI sampai terasa hangat ya. Nah lihat di sini sudah saya isi sampai 18 PSI ya. Kalau sudah menunjukkan di 18 PSI ya, sudah stop ya, stop saja. Di sini sudah terasa hangat. Bodi kanan kiri harus terasa hangat setelah kita pengisian freon seperti ini ya. Bodi harus terasa hangat. Bodi kanan kiri terasa hangat artinya sirkulasi lancar ya. Di sini sudah menetap ya. Sekarang proses selanjutnya saya akan melakukan pemotongan pipa. Yang tadi saya sarankan ya, pentil wajib dilepas dan wajib juga dielas, karena kalau nggak dielas ya, pentil terpasang di sini itu rawan bocor ya. Lama kelamaan itu akan memuai karet pentilnya ya. Jadi wajib dielas saja, dicopot saja untuk pentilnya ya. Ini insya Allah dijamin aman ya, jangan sampai terpasang pentil.
terkecuali AC ya. Kalau AC kan dia dingin ya, kalau ini kan panas dia. Lama kelamaan dia akan memuai dan akan terjadi kebocoran. Dilihat tuh setelah proses pengelasan, dilihat semuanya sambungan-sambungan tidak ada yang bocor ya, sambungan-sambungan seperti ini. Pokoknya semua yang kita elas, kita harus semua sambungan harus kita cek menggunakan air sabun. Jadi seperti itu ya untuk prosesnya ya. Mungkin sampai di sini saja untuk perbaikan. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan yang belum bergabung silahkan bergabung ya dengan cara mensubscribe videonya, dan silahkan yang ingin berkomentar silahkan, dan silahkan juga yang belum memahami silahkan berkomentar di kolom komentar. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Movie Channel, Serang Banten. Terima kasih.